datang di Limbasma. Halo generasi Smart, kembali lagi bersama saya Karyo di sini dari Bimbasma, cerdas, kreatif, berprestasi. Nah, bagaimana materi yang sebelumnya tentang persamaan linear satu variabel? Kalian pastinya tentu bisa ya. Nah, pada bagian video ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini juga materi dari bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Terus ada yang tanya, kenapa kok nggak belajar nilai mutlaknya aja, tapi kok belajar yang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, karena sebelum masuk ke materi nilai mutlak, kalian harus menguasai dulu materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, kalian sudah belajar waktu SMP, tapi kalau kalian lupa jadi bagaimana? Jadi kakak buatkan videonya. Nah, kalau kalian mau makin bisa lagi paham lagi, ikuti video ini sampai habis. Oke? Siap belajar? Check it out. Oke, kita masuk ke materi pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, sebelum kita tahu pengertiannya, kakak kasih gambaran dulu konsep bagaimana pertidaksamaan linear satu variabel itu. Seperti apa sih sebenarnya? Konsepnya di sini ada siswa bernama Dio. Dio diminta datang ke sekolah sebelum pukul 9 pagi. Nah, kalau sebelum pukul 9 pagi artinya ada bisa pukul 8 ya, pukul 8.30, pukul 8.40, pukul 8.50 ya, atau bahkan pukul 8.59. Yang penting sebelum pukul 9 pagi. Kalau pukul 9 pagi ini kita anggap waktu dan dilambangkan huruf T, maka T itu harus kurang dari 9 ya. Nah, kurang dari itu tandanya apa? Yuk, yaitu kurang dari seperti ini ya. T kurang dari 9. Ini kalau sebelum ya. Kalau misalkan kakak ubah kata-katanya menjadi Dio diminta datang ke sekolah paling lambat pukul 9 pagi. Nah, paling lambat pukul 9 pagi. Berarti kalau dia datangnya pukul 9 tepat, masih boleh gak? Boleh dong. Ya, masih boleh. Jadi kalau ada kata paling lambat atau paling lama pukul 9, maka lambangnya yaitu T kurang dari sama dengan 9. Jadi 9-nya ini boleh ikut ya. Nah, itulah artinya pertidaksamaan. Jadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu lebih dari satu ya, bisa hingga atau ada batasan tertentu. Nah, jadi arti dari pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Apa sih kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya ya. Kalian mungkin di SMP udah pernah belajar, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, atau biasa dilambangkan dengan variabel X. Oke. Jadi ada tanda ketidaksamaan ya, tidak sama dengan linearnya, berarti artinya garis lurus, dan X-nya adalah yang kalimat terbukanya atau yang tidak diketahui nilainya. Oke. Kemudian ada tanda dari pertidaksamaan linear satu variabel. Ada apa aja ya? Ada tanda tidak sama dengan ya, ada kurang dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, ada lebih dari. Oke. Kemudian bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kayak persamaan linear satu variabel ya, cuma bedanya ada di tandanya, menggunakan tanda-tanda ketidaksamaan. Jadi AX tambah B
kurang dari C, dibacanya seperti itu ya, atau AX tambah B kurang dari sama dengan C ya, atau juga AX tambah B lebih dari C ya. Nah, kemudian contoh bentuk dari bentuk umumnya ya. Nah, seperti ini, X kurang dari 9 ini juga termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Artinya, nilai X yang kurang dari 9 ada apa aja nih? Jika X adalah anggota bilangan real itu bilangan negatif sampai positif ya. Berarti yang X kurang dari 9 apa aja nih? Ya, betul, ada 8, 7, 6, dan seterusnya. Sampai negatif tak hingga. Oke. Nah, kalau X tambah 9 lebih dari 10, nah maka kamu harus cari dulu nih, menyelesaikan dulu pertidaksamaan ini sampai hingga X lebih dari berapa gitu ya, dengan aturan sama kayak persamaan linear satu variabel. Jadi konstanta yang di sebelah kiri pindahkan saja ke sebelah kanan, oke, sampai didapat X-nya saja di sebelah kiri. Nanti kita ke contoh soal saja ya, atau ada bentuk soalnya kayak gini, 2x tambah 8 kurang dari 3x min 10. Nah, penyelesaiannya sama seperti persamaan linear satu variabel, tapi ada aturan-aturan sifat-sifat tertentu yang kalian nanti kakak ajarin ke next contoh soalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya ya, supaya lebih paham lagi. Sini ada soalnya X tambah 9 lebih dari 10. Nah, penyelesaiannya sama kayak di video pembelajaran sebelumnya, yaitu boleh kamu pakai memindahkan ruasnya ya, yang konstanta di sebelah kanan tanda, yang aljabar atau memiliki variabel di sebelah kiri. Oke, selanjutnya artinya berarti plus 9 ini pindah menjadi min 9 ya. Jadi X lebih dari 10 min 9. Maka X lebih dari 1 ya. Nah, anggotanya apa aja yang X yang lebih dari 1? Himpunannya, nah ini himpunan penyelesaiannya yaitu 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya tak hingga. Titik-titik ini artinya tidak terhingga, oke. Nah, ada contoh soal berikutnya lagi, yaitu 2x tambah 8 kurang dari sama dengan min 10. Nah, apa yang pindah ruas? Yaitu plus 8-nya ya, pindah. Jadi 2x kurang dari sama dengan min 10 min 8. Ya, maka jadi 2x kurang dari sama dengan min 18 ya. Min 10 min 8 jadinya min 18. Kemudian X maka min 18 dibagi 2. Di sini positif, maka di sini positif, jadi min 18 dibagi 2. Maka X kurang dari sama dengan min 9. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu anggotanya yang kurang dari min 9 dan sama dengan min 9, maka min 9 termasuk dalam anggota. Oke. Kemudian yang kurang dari min 9 ada min 8, min 7, min 6. Penulisannya ke kiri ya. Kalau kurang dari itu ke kiri. Sampai tak hingga. Titik-titik-titik. Oke. Selanjutnya 2x tambah 8 kurang dari 3x min 5. Nah, di sini ada yang bervariabel. Ya, di kanan ada bervariabel, yang di kiri juga ada bervariabel. Kita kelompokkan. Yang bervariabel di sebelah kiri, yang konstanta di sebelah kanan. Oke, kalau pindah ruas tanda berubah. Nah, maka menjadi 2x min 3x kurang dari min 5 min 8 ya. Plus 8 pindah jadi min 8. Nah, kemudian 2x min 3x berapa? Min x. Oke, min 5 min 8 menjadi min 13. Oke, jadinya min x kurang dari min 13. Nah, di sini catatannya untuk sifat pertidaksamaan linear satu variabel, kakak kasih tahu jika ya, catatannya jika koefisien dari variabel x ini bertanda negatif, maka tanda pertidaksamaan harus berubah. Ya, kalau dia kurang dari menjadi lebih dari. Oke.
maka menjadi seperti ini. Nah, X lebih dari min 13 dibagi min 1. Ya, min 1-nya dari sini. Ya, tanda tidak berubah, tanda tetap, tetapi yang berubah adalah tanda ketidaksamaannya yang berubah ya. Jadi dari kurang dari menjadi lebih dari. Oke. Maka hasilnya X lebih dari 13. Ya, apa aja anggota X lebih dari 13? Yaitu 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Kenapa sih Kak kok harus dibalik? Nah, kita buktikan ya. Kalau kita tidak balik, ya misalkan tadi tandanya tidak kita balik, artinya X kurang dari 13, berarti kan ada 12. Nah, kita masukkan ke sini, kita substitusikan ke persamaan soalnya. 12 dikali 2, 24, tambah 8, 32. 12 kali 3, 36, dikurang 5, 31. Nah, di sini 32, di sini 31. Apakah benar pernyataannya 32 kurang dari 31? Salah kan? Nah, itu alasannya kenapa kalau bertanda negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Nah, coba kalau kita ambil dari sini, 14 substitusikan, 14 kali 2, 28 tambah 8, 36. Nah, 14 kali 3, 42, dikurang 5, 37 ya. Jadi 36 kurang dari 37. Betul kan pernyataannya? Nah, itulah alasannya. Paham ya? Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu 2x dalam kurung x min 5 tutup kurung lebih dari sama dengan 3/2x min 5. Nah, kalau ada soal seperti ini yang memiliki pecahan, kalian kalikan dengan KPK dari penyebutnya ya. Untuk mempermudah penyelesaiannya, kalian kalikan dengan KPK dari penyebutnya, yaitu 3 dan 2 di sini. Nah, berapa KPK-nya? 6. Nah, 2/3 ini kalikan 6, 3/2x ini kalikan 6, min 5 kalikan 6. Yang ini kamu jangan kalikan ya. Nah, karena itu di dalam kurung, jadi kalikan saja yang di luar ini. 2/3 kali 6 berapa? Ayo, 2/3 kali 6 yaitu 4. Kenapa? 2 kali 6 12 dibagi 3 4 ya. 3/2 kali 6 9, 3 kali 6 18 bagi 2 9. Min 5 kali 6 min 30. Oke. Kemudian kamu kalikan ya, 4 kalikan ke dalam ya, kamu distribusikan dulu. Jadi 4 kali x 4x, 4 kali min 5 4x min 20 ya. 4 kali min 5 min 20. Nah, langkah berikutnya adalah kamu kelompokkan yang ada variabel sebelah kiri, yang tidak ada sebelah kanan. Oke. Menjadi 4x min 9 x lebih dari sama dengan min 30 plus 20. Oke. Nah, kamu hitung 4x min 9x adalah min 5x. Ya, min 30 tambah 20 min 10. Nah, kemudian jangan lupa kalau ya koefisien x-nya bertanda negatif seperti ini, ingat tanda pertidaksamaannya harus berubah ya, berubah arahnya. Jadi x kurang dari sama dengan min 10 dibagi min 5. Min 5-nya dari sini. Oke, jadi x kurang dari sama dengan min 10 bagi min 5 yaitu 2. Nah, maka anggotanya apa aja? Anggotanya 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya tidak hingga. Oke, kalian sudah paham? Sip. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang interval bilangan. Nah, apa ya artinya? Artinya adalah yaitu cara untuk menyatakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ya, jadi ini cara untuk menyatakan himpunan penyelesaian supaya lebih singkat ya. Nah, ada jenisnya yang pertama yaitu tertutup. Interval bilangan tertutup yaitu cirinya
terdapat tanda sama dengan di sini. Ya, jadi X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Notasinya seperti apa? Notasinya menggunakan tanda kurung buka, ya. A, B kurung buka. Jadi misalkan di sini A-nya adalah 2. Ya, di sini B-nya 6. Maka apa saja anggota himpunannya, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, ingat 2 dan 6 menjadi anggota himpunan juga karena ada tanda sama dengan. Bagaimana garis bilangannya? Garis bilangannya kamu gambar dengan lingkaran penuh. Jadi lingkaran ini diwarnai, ya. Batasnya itu sebagai anggota juga, jadi harus diwarnai lingkarannya. Oke. Kemudian ada X lebih dari sama dengan A. Nah, bagaimana notasinya? Ya, notasinya berarti A, tak hingga. Ingat pakai kurung siku, ya. Pakai kurung siku di sini. Ya, tak hingganya yang positif karena ke arah positif, ya, lebih dari A. Maka garis bilangannya ke arah kanan. Panahnya itu ke arah kanan dan lingkarannya penuh karena A termasuk anggota himpunan. Oke, kita ke berikutnya. X kurang dari sama dengan A. Maka notasinya yaitu, ya, negatif tak hingga karena kan kurang dari, ya. Pakai siku juga karena ada tanda sama dengannya, dan A juga siku, ya, pakai kurung siku. Nah, maka garis bilangannya ke arah kiri, ya, ke arah kiri terus. Ini artinya tidak hingga dan A termasuk anggota, jadi lingkarannya penuh. Oke, sekarang kita ke jenis yang kedua, yaitu terbuka. Nah, kalau terbuka berarti tidak ada tanda sama dengannya. Jadi X di antara A di antara B. A dan B bukan anggota himpunan. Ya, maka notasinya menggunakan apa, Kak? Menggunakan tanda kurung biasa. Ya, A, B kurungnya kurung biasa. Nah, garis bilangan, maka lingkarannya tidak penuh, ya, lingkarannya tidak menggunakan lingkaran penuh. Jadi seperti ini, ya, karena A dan B tidak termasuk anggota himpunan. Nah, kemudian X lebih dari B. Kalau X lebih dari B berarti gimana notasinya? Nah, B, tak hingga menggunakan kurung biasa. Ingat karena tidak ada tanda sama dengannya. Oke, garis bilangannya seperti apa? Maka lingkaran ke arah kanan. Nah, ingat lingkarannya tidak penuh karena tidak ada tanda sama dengan. Kemudian ada X kurang dari B. Ayo, berarti notasinya adalah, ya, negatif tak hingga, B, pakai kurung biasa. Ya, garis bilangannya ke arah kiri. Nah, B-nya ini tidak ikut, jadi lingkarannya tidak penuh. Kemudian jenis yang ketiga yaitu setengah terbuka nih. Kalau setengah terbuka berarti campuran, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, seperti ini. Jadi X lebih dari A dan X kurang dari sama dengan B. Ya. Bagaimana notasinya? Nah, ingat tadi kalau tidak ada sama dengannya menggunakan kurung biasa. Kalau ada tanda sama dengannya menggunakan kurung siku. Ya. Kemudian garis bilangan ada lingkaran biasa, ya, tidak penuh karena tidak ada tanda sama dengannya, dan B-nya menggunakan lingkaran penuh. Oke. Kemudian contoh berikutnya, X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari B. Artinya A ikut sebagai anggota himpunan tapi B tidak. Ya. Nah, notasinya berarti kurung siku A, B kurung biasa. Ya. Nah, garis bilangannya seperti ini. Ya, kalau ada kurung sikunya atau tanda sama dengannya menggunakan lingkaran penuh. Kalau tidak, menggunakan lingkaran biasa. Oke. Kita lanjut ke contoh soal dari interval bilangan, ya. Supaya kalian makin paham lagi.
Sini ada X itu lebih dari 3 dan X itu kurang dari 9. Nah, bagaimana notasinya? Yo. Betul, notasinya menggunakan tanda kurung apa? Kurung biasa. Oke. Notasi interval bilangannya yaitu kurung biasa ya, 3,9. Nah, anggotanya apa aja? Anggota himpunannya. Nah, berarti X di antara 3 dan 9 itu ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke. Nah, ini contoh soal yang pertama. Gampang ya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada X lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 3. Maka, notasi intervalnya betul ya, pakai kurung siku. Ya, di sini pakai kurung siku. Kenapa? Karena ada tanda sama dengannya. Jadi kurung siku min 2,3 kurung siku lagi, karena di sini juga ada tanda sama dengannya. Oke, maka anggota himpunannya apa aja? Nah, anggotanya min 2 ikut ya. Ya, include dia termasuk. Min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Oke, paham ya? Contoh soal selanjutnya. Nah, di sini ada X lebih dari min 5, X kurang dari sama dengan min 1. Nah, ini setengah terbuka nih. Maka notasinya seperti apa? Nah, notasinya min 5 pakai kurung biasa, min 1 pakai kurung siku. Oke, paham ya? Jadi anggotanya apa aja? Anggotanya min 4, min 3, min 2, dan min 1. Ya, kenapa? Karena min 5 ini tidak ada tanda sama dengannya di sini. Jadi dia tidak ikut termasuk anggota himpunan. Oke, paham ya? Nah, satu soal lagi. X kurang dari sama dengan min 7. Ayo, maka notasinya apa? Betul, notasinya karena ada tanda sama dengan menggunakan kurung siku ya. Karena dia kurang dari, jadi ke sana ke arah kiri ya, tak hingga, negatif tak hingga, kurang min 7 ya, seperti itu. Paham ya? Jadi anggotanya apa aja? Nah, mulai dari min 7, min 6, min 5, min 4, dan seterusnya. Oke, sampai di sini paham? Oke, sip. Nah, bagaimana materinya? Kalian pastinya sudah bisa dan yakin bisa deh. Sekarang kita ke quiz time. Nah, quiz time ini masih sama seperti yang sebelumnya. Kalian diberikan waktu 30 detik untuk menjawab setiap soal yang diberikan. Oke, latih kemampuan kalian mulai dari sekarang. Check it out.
Nah, bagaimana kuisnya? Kalian pasti bisa ya jawabnya. Nah, kalau kalian sudah menguasai materi ini dan video sebelumnya, kalian lanjut ke materi yang berikutnya ya, yaitu tentang nilai mutlak. Oke, ikuti video ini sampai bab 1 kelas 10 ini selesai. Oke, bye-bye.